Kabar ini, terkabar. Itu cu. Bu, oke, kembali ke kemarin waktu Ibu tampil di TV swasta. Iya. Saya nggak tahu pas istirahat atau pas sudah selesai turun atau momen-momen lain, ada yang bisa diceritakan, Bu? Mungkin dari teman-teman, dari kelompok mereka atau dari krunya Aiman atau seperti apa, Bu? Waktu pas break ya, break itu saya katakan kepada Aiman, Aiman, berilah saya waktu yang banyak. Saya jangan hanya mereka doang. Kata Aiman, lo kan Ibu Diana sudah saya berikan waktu yang cukup. Saya bilang tidak, karena saya itu belum puas, Aiman. Saya belum puas untuk menghajar mereka. Memang waktu kita kan terbatas ya, baru berbicara sebentar putus. Tapi saya melihat Tifa itu sampai kencing celana, Bang. Serius nih? Sumpah, dia kencing celana itu. Serius? Ye. Enggak, ini bercanda kok, serius. Ya, ini bukan bercanda, ini serius. Karena mungkin dia kaget. Ya, saya lihat di ininya ada basah. Mungkin begini, dia kan biasanya lawannya kan laki-laki. Iya. Laki-laki biasanya tidak terlalu keras ke apalagi dia. ngadepin perempuan. Nah, apalagi hadapi perempuan ya. Apalagi pendukung-pendukung Pak Jokowi kan kalau berdebat sama perempuan kan mereka santun, jaga etika. Nah, ketika dia ketemu saya mungkin dia kaget gitu loh, Pak. Kok saya malam mimpi apa kok ketemu orang kayak gini? Gitu loh. Iya. Ya, dia kencing celana itu. Nah, teman-teman, ini yang tidak ada di video manapun. Ternyata kemarin ya waktu Tifa ketemu Bu Diana di atas pentas, ya Bu Diana melihat celana belakangnya basah. Ini diindikasikan bahwa sampai Tifa terkencing-kencing berhadapan dengan Bu Diana. Kan waktu mau turun kan abis salaman, dia di depan, saya di belakang begini. Ibu salaman? Saya salaman. Kan namanya udah selesai, kita harus salaman ya. Itulah etika pendukung Pak Jokowi. Kita bukan seperti mereka, Dia Pak. mau salaman? Dia mau. Sambil bilang apa dia? Tidak, dia tidak bicara apa-apa. Dia langsung turun, saya di belakangnya, saya lihat memang ada basah di roknya. Jadi kemungkinan terkencing celana kau. Gila, luar biasa Bunda ini. Nah, kembali lagi ke Aiman. Memang narasumber kita yang seringkali mewakili pendukung Pak Jokowi selalu cerita tidak mendapatkan porsi yang seimbang yang diberikan oleh Aiman pada saat acara itu. Mereka memandu itu selalu dipotong-potong atau selalu belum selesai udah dialihin. Itu trik mereka. Sehingga pembencinya Jokowi itu jauh mendapatkan porsi waktu yang lebih lebar. Tapi kemarin memang demikian. Tapi setelah saya break, saya kasih tahu ke Aiman. Jadi Aiman memberi waktu ke saya. Ya, habis itu Bu Diana. Jadi memang Aiman itu memang perlu kita agak keras-keras dikit juga lah. Apalagi mungkin dia kaget, saya bilang saya akan robohkan panggung kalian. Kalau panggung itu panggung Aiman juga kali ya. Iya. Panggung Roy Suryo panggung Aiman juga toh. Betul, setuju. Nah, aku melihat waktu itu harusnya Ibu itu berdebatnya dengan Roy Suryo atau dengan Tifa. Tapi yang terjadi di sesi pertama kalau nggak salah, Ibu malah banyak berdebatnya dengan Aiman karena Ibu tujukan ke Tifa. Tapi yang nangkis malah Aiman terus-menerus. Iya, Tifa dan nangkis. Benar ya, Bu ya? Benar. Iya. Loh, dalam hati ini yang berdebat hostnya dengan Bu Diana ya atau Tifa dengan Bu Diana? Akhirnya saya bertanya begitu. Tifa yang terakhir menanggapi saya dengan membaca puisi, itu pun dia dapat kiriman dari handphone, jadi dia baca di handphone. Iya. Jadi saya lihat itu dia udah kebingungan juga karena kebanyakan mengarang, kebanyakan berbohong, akhirnya bingung. Kalau kita bicara apa adanya kan, jadi terjadi begitu saja. Tapi kalau bohong akhirnya bingung. Jadi dia tuh ternyata bingung itu. Makanya karena kebingungannya sampai terkencing celana. Luar biasa ini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press. Sepakat. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada Tifa atau Tifus atau siapa namanya dokter itu, ya selalu ribut soal ijazah. Lalu kemudian sekarang soal FUS, lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya nanti takutnya
pemerintahan yang ada hari ini dan ke depan tidak berani mengambil terobosan besar di dalam pembangunan. Jadi menurut ini saya dan non-infrastruktur hanya karena tidak ingin di suatu waktu dipolitisasi dan diperkarakan. Jadi kalau ada isu yang kemudian mengemuka, media nggak usah bahas? Bukan soal itu. Media hadir memang untuk menghadirkan semua dinamika yang ada di masyarakat dan kita diskusikan. Hanya saja jangan sampai ada kesan bahwa kita mengarahkan opini itu ke satu kesimpulan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Bukan berarti sudah terjadi, Mas Aiman. Saya hanya mengingatkan bahwa ya, karena ada program di tempat lain, bukan di TV ini. Di tempat lain itu memang hadirnya betul-betul untuk menggiring opini seakan-akan negara, pemerintah ini salah dalam semua hal. Nah, demokrasi hanya sehat kalau ada fairness di kita, di pihak negara, di pihak rakyat, dan di dalam berkomunikasi entah kritik, entah protes, itu semua harus punya dasar dan tujuan yang baik. Oke. Artinya itu kan prosedural, nanti kan saat gelar perkara nanti Abang. Ini kan masyarakat itu marah ya, mungkin bisa sekian banyak komentar. Itu saya memperhatikan, kapan tersangka polisi kok lambat, terus nih kok lama sekali gitu. Ya, orang akhirnya berpikir, ya teroris ini kebal hukum seperti Abang katakan tadi. Nah ini kan kita untuk menjaga satu stabilitas keamanan ini, dalam hal ini apa mungkin tiba-tiba relawan ataupun pendukung Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran, misalnya lebih spesifik kepada Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi didiskreditkan dengan kasus ini, mungkin saja turun demo ke Polda. Ya, itu kita tidak bisa hindari kalau itu memang terjadi gitu. Tapi pun kalau kita bicara demo, itu bukan pengertian demo seperti apa. Iya, iya. Artinya begini, ya teman-teman datang ke sana memberikan, kembali lagi saya katakan, kekuatan moral kepada Polda Metro Jaya. Ya, bukan demo yang teriak-teriak dan sebagainya, tidak. Kekuatan moral untuk Polda Metro Jaya. Untuk tidak takut mengumumkan kalau itu adalah mereka ditingkatkan sebagai status tersangka, diumumkan segera. Kalau itu misalnya dikatakan Polda Metro Jaya tidak cukup bukti, akan dikeluarkan SP3, diumumkan segera. Sehingga tidak ada bertanya-tanya dan tidak ada yang merasa bahwa mereka ini ada kebal hukum. Ini berat loh nanti di bawah, di lapisan tataran paling bawah untuk itu. Dan akhirnya, ini kan sudah mau ada reformasi kepolisian Republik Indonesia. Gitu. Ya kan? Harus ditunjukkan lah kinerja-kinerja profesional itu. Gitu. Ya, ini PR besar ya buat kepolisian. Jadi teman-teman, dengan adanya konferensi pers dari kemarin relawan Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran ya, itu kita sudah bertahap ya, artinya mendesak pihak kepolisian, dan kalaupun terjadi adanya aksi demonstrasi ke Polda Metro Jaya atau ke Mabes Polri, itu bagian dari cara agar kepolisian itu tidak takut ya, untuk berani segera menetapkan tersangka teroris ini ya. Bahwasannya kalau ada terjadi sesuatu hal, misal di pihak kepolisian ada intervensi dari teroris ataupun ada hal yang membackingi, nah itu kita pasti marah besar. Tentu kita marah besar. Apalagi dengan situasi reformasi kepolisian ini ya, yang artinya banyak mungkin ya berharap ini bukan menjadi satu alasan lagi untuk menaikkan teroris menjadi tersangka.